Halo, perkenalkan. Kami dari kelompok 25 yang beranggotakan saya Fernali dengan 135201112. Lalu ada Brianado Pandiarta dengan 135201113. Lalu ada Syahrul Surya Putra dengan NIM 135201161. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demo terkait tugas besar 3 untuk mata kuliah strategi algoritma. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu algoritma string matching yang telah dibuat. Fungsi yang pertama itu ada compute field. Ini digunakan untuk mengembalikan array of integer, yaitu ukuran prefix yang sama dengan suffix pada setiap offset pada pola. Fungsi compute field ini akan dipakai di fungsi selanjutnya, yaitu KMP match. Fungsi KMP match ini digunakan untuk string matching. Pada KMP match, pergeseran pola memanfaatkan compute field yang sudah dibuat tadi, sehingga pergeseran pola menjadi lebih efisien karena prefix yang sama dengan suffix itu tidak perlu dilakukan pengecekan lagi. Selanjutnya ada fungsi wordless. Wordless ini memetakan karakter pada alfabet ke posisi kemunculan terakhir di pola. Wordless ini akan dipakai di fungsi selanjutnya, yaitu match. Pada dasarnya, Barrymore algorithm ini melakukan pergeseran pola berdasarkan 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu ketika terjadi mismatch dan karakter pada teks terdapat pada kiri J, lalu yang kedua pada kanan J, dan yang ketiga itu ketika pola tidak mengandung karakter teks sama sekali. Yang terakhir itu fungsi Hamming distance. Hamming distance ini digunakan untuk menghitung besar Hamming distance pola pada tiap offset pada teks, lalu diambil Hamming distance terkecilnya untuk menentukan similarity. Selanjutnya kita berpindah ke regex. Pada regex terdapat dua fungsi, isValid DNA dan isValid query. Untuk isValid DNA, ini melakukan pengecekan terhadap sekuens DNA yang dimasukkan agar sekuens DNA hanya mengandung karakter AGCT yang berupa huruf kapital. Lalu ada isValid query. IsValid query ini melakukan pengecekan terhadap query. Query yang dimasukkan itu bisa berupa tanggal dengan format DD, strip MM strip YY, lalu ada nama penyakit atau gabungan keduanya. Pengecekan tanggal ini dibagi menjadi pengecekan bulan terhadap tanggal terhadap bulan yang memiliki 30 hari, dan bulan Februari yang dianggap selalu memiliki 29 hari. Dan lalu dilakukan pengecekan juga terhadap nama penyakit dan gabungan keduanya. Itu untuk backend. Oke, dilanjut ke demo penambahan penyakit. Sebelum itu akan ditunjukkan terlebih dahulu tes case dari penyakitnya. Untuk pertama, yang fail lower ini terdapat jika dimasukkan akan mendapat kesalahan karena terdapat semua teks ini merupakan pada lowercase, sedangkan di regex hanya menerima uppercase. Untuk ada letter ini karena terdapat letter J dan letter J tidak dapat pada regex, maka ketika diinput akan jadi fail. Untuk spasi, karena terdapat spasi jadi akan fail, dan untuk sisanya program kami akan menerima input-inputan berikut karena sudah memenuhi regex. Oke, lanjut langsung saja ke tambahannya. Jadi terdapat penyakit GWS, dimasukkan GWS. Dari sini terdapat notifikasi bahwa sudah berhasil menambahkan penyakit GWS ini. Terus dicoba untuk yang fail other. Nah, ketika ini karena fail other ini fail, jadi dari program dari webnya akan menunjukkan bahwa gagal dan meminta kita untuk mengubah si DNA sequence-nya. Oke, mungkin boleh ditambahin satu lagi supaya tambahan test case. Nah, bakal ditambahin bahwa sukses menambahkan stress to text ini. Oke, lanjut ke cek DNA. Pertama-tama kita cek dulu test case yang tersedia. Cek DNA ini yang pertama ini ada sequence pertama kita, ini seharusnya tidak ditolak karena tidak mengandung
karakter-karakter yang akan ditolak oleh regex. Kemudian ada sequence field ini karena dia terdapat karakter S dan D, C mungkin dia akan tertolak. Kemudian di sequence berikutnya ini bakal diterima karena tidak ada karakter yang menyalahi regex. Yang terakhir juga seharusnya diterima karena tidak memiliki karakter yang menyalahi dari regex. Oke, pertama mungkin kita akan mencoba untuk memasukkan karakter yang ditolak terlebih dahulu. Bisa kita lihat dia akan memunculkan notifikasi please check your input. Mungkin sekarang kita akan mengganti menggunakan test case yang berhasil dengan prediksi GWS ya. Ini diberikan notifikasi hasil ketika melakukan cek DNA. Kemudian setelah kita melakukan cek DNA, kita bisa melakukan pencarian terhadap DNA yang telah diperiksa. Dari sini kita bisa memasukkan query di antara tanggal ataupun nama penyakit ataupun gabungan keduanya. Dan kita akan memasukkan dulu query dengan tanggal yang tidak valid sebagai contoh 32 29 13 2022. Bisa kita ketahui 13 itu bukan merupakan bulan yang valid. Maka akan diberikan notifikasi please check your input. Kemudian kita akan memasukkan tanggal yang valid yaitu tanggal hari ini 29/4/2022. Dia akan mengeluarkan semua hasil cek DNA dari per tanggal hari ini. Kemudian kita bisa melakukan cek menggunakan nama penyakit. Dia akan menghasilkan hanya tanggal ini dan slash tugas. Mungkin itu saja demo dari kelompok kita. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.